Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Telah berkata muallif, sang pengarang. Semoga Allah merahmati beliau. Maksudnya adalah Imam Abi Syuja'. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yaitu abtadi'u, saya memulai, au aftatihu, atau saya membuka, au uallifu, atau saya mengarang. Wahaza aula, dan pentakdiran muta'allaq bismillah dengan uallifu, yang berarti saya mengarang, itu adalah yang paling bagus, yang paling utama. Iz kullu fa'ilin yabda'u fi fi'lihi bi bismillahi yudmiru ma ju'ila. Ini bukan ja'ala nih, yang lebih tepat. Ju'ilat tasmiyatu mabda'an lahu. Karena seluruh orang yang melakukan pekerjaan, karena semua orang yang melakukan pekerjaan yang dia memulai di dalam melakukan pekerjaannya tersebut dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah, dengan perkataan bismillah, dia itu memasukkan sesuatu yang mana ucapan bismillah itu dijadikan permulaan untuk sesuatu tersebut, untuk pekerjaan tersebut. Kama annal musafira iza halla aw irtahala faqala bismillahi kana al-ma'na bismillahi ahillu au bismillahi artahilu. Sebagaimana orang yang musafir, orang yang ingin bepergian, jika dia ingin bepergian, hendak bepergian, kemudian dia mengucapkan bismillah, maka maknanya itu adalah dengan menyebut nama Allah, bismillah, dengan menyebut nama Allah, saya bepergian. Wal ismu mushtaqun minas sumuwi. Dan kata ismun itu diambil dari kata sumu. Wahwal ulu, yang berarti ulu, artinya tinggi atau agung. Fahuwa minal asma'il mahzufatil la'ajazi. Lalu kata sumu itu merupakan di antara nama-nama yang dihilangkan huruf belakangnya. Jadi wawunya itu dihilangin, jadi sumu gitu aja. Kayadin wadamin, sebagaimana lafaz yad dan dam. Yad itu artinya tangan, dam itu artinya darah. Kenapa lafaz-lafaz ini dibuang? Huruf belakangnya. Likasratil isti'mali, karena banyak digunakan. Buniyat awailuha ala sukuni. Yang mana kata-kata tersebut di awal-awal lafaznya itu mabnikan di atas sukun. Jadi kata asumu itu kan wawunya dibuang, setelah itu huruf sinnya itu dijadikan sukun, bukan menjadi dhammah lagi. Wa udkhila 'alaiha hamzatul wasli, dan hamzah wasl dimasukkan kepada kata sumu yang telah dibuang wawunya dan dijadikan huruf sinnya itu berharokat sukun. Jadi al-ismu jadi lita'azuril ibtida'i bisakini, sebab ta'azur, sebab nggak bisa, mustahil untuk memulai perkataan yang hurufnya itu sukun. Wakila minal wasmi, dan dikatakan sebagian ulama kata al-ismu itu dari kata al-wasmu, wahwal alamatu, yang berarti adalah halamatu, suatu tanda. Wa fihi asyru lughatin nazamaha ba'duhum fi baitin faqala minat tawili. Dan di dalam kata al-ismu itu terdapat 10 bahasa yang telah dinazamkan oleh sebagian ulama di dalam satu bait syair, faqala minat tawili, maka mereka mengatakan yang mana syair ini termasuk bahrut tawil, samun wa samiyun wasmun bitaslisi awwali. Itu adalah samun, samiyun, dan ismun dengan bisa dibaca 3 harokat, dengan dibaca 3 harokat. Samun jadi bisa 3 harokat. Samun, sumun, sama simun, samyun gitu juga, ismun gitu juga, hamzah wasolnya. Dengan dibaca 3 harokat, masing-masing 3 kata tersebut pada huruf pertamanya. Lahunna samaun, pada 9 kata tersebut ada kata samaun. Jadi selain 9 kata tersebut, selain samun dengan 3 harokatnya, samyun dengan 3 harokatnya, gitu juga ismun, ada kata samaun. Hasyirun, jadi ada semuanya itu ada 10. Tammatin jali, telah lengkap dan juga telah jelas.
Wallahu alamun ala zatil wajibil wujudil mustahiqqi li jami'il mahamidi. Dan lafaz Allah itu adalah suatu nama untuk zat yang wajib ada. Ada wajibul wujud, wajib ada namanya mustahilul wujud, ada sesuatu yang mustahil ada, secara konsep nggak mungkin ada. Tapi kalau makhluk itu ada atau tidaknya itu jais, bisa iya bisa enggak. Tetapi kalau Allah secara konsep itu wajib ada. Al-mustahiqqi li jami'il mahamidi, yang memiliki atau yang berhak untuk seluruh pujian-pujian. Lam yatasama bihi siwahu, yang mana selain Allah itu tidak dinamakan dengan lafaz Allah. Diharamkan menamai orang dengan Allah atau menamai sesuatu yang selain Allah dengan Allah. Tasama bihi qabla yusama, Allah itu bernama dengan nama Allah sebelum dia dinamakan dengan nama Allah. Wa anzalahu ala Adam fi jumlatil asma'i, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan lafaz Allah, artinya telah memberitahu informasi kepada Nabi Adam bahwasanya lafaz Allah itu ada dan itu untuk Allah, yang mana lafaz Allah itu fi jumlatil asma'i merupakan merupakan di dalam jumlah nama-nama. Jadi dari seluruh nama-nama yang telah diajarkan kepada Nabi Adam, itu diantaranya ada lafaz Allah di situ. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, hal ta'lamu lahu samia, ay hal ta'lamu ahadan sumiyallahu ghairallahi. Maksud ayat tersebut adalah, apakah engkau mengetahui ada seseorang yang dinamakan dengan lafaz Allah selain Allah? Wa asluhu ilahun ka imamin, dan asal kata Allahu adalah ilahun, seperti bentuk kalimat imamun. Summa adkhalu alaihi al-alifa wal lama, kemudian mereka para ulama memasukkan huruf alif dan lam kepada lafaz ilahun. Summa huzifatil hamzatu talaban lil khifati, kemudian huruf hamzahnya itu dihilangkan, dihapus, sebab mencari keringanan di dalam mengucapkan. Wa nuqilat harakatuha ila lami, dan harokat hamzahnya itu dipindahkan kepada huruf lam. Fasara alilahun, maka yang tadinya lafaz ilahun yang pertama tadi, melalui proses yang sudah lewat ini, dia menjadi alilahun. Bilamaini mutaharrikataini, dengan dua lam yang berharokat. Summa sukinatil ula, kemudian lam yang pertama itu disukun. Wa udghimat fi saniyati litasili, dan lam yang pertama yang sudah disukun itu diidghamkan kepada lam yang kedua untuk mempermudah di dalam mengucapkan. Wal ilahu fil asli yaqa'u ala kulli ma'budin bihaqqin aw batilin. Dan kata ilahu, al-ilahu pada dasarnya dia itu diterapkan kepada seluruh sesembahan, baik sesembahan yang benar ataupun sesembahan yang salah. Summa ghalaba 'alal ma'budi bihaqqin, kemudian yang menjadi kebiasaan kata al-ilahu itu hanya diterapkan kepada sesembahan yang benar, hanya sesembahan yang benar saja. Lalu selanjutnya, kama anan najma, sebagaimana lafaz najmun, an-najmu merupakan ismun, merupakan suatu nama likulli kaukabin, untuk seluruh bintang. Summa ghalaba ala suraya, kemudian yang menjadi kebiasaan kata an-najmu itu hanya diterapkan kepada bintang suraya. Wa huwa arabiyun, kata ilahun itu adalah bahasa Arab, hindal aksari, menurut mayoritas ulama. Wa indal muhaqqiqina annahu ismullahil a'zamu, dan menurut para muhakkik, para ahli tahqiq, sesungguhnya Allah itu, lafaz Allah itu merupakan nama Allah yang paling agung. Wa qad zukira fil Qur'anil azizi, dan lafaz Allah itu telah disebutkan di dalam Al-Qur'an yang agung, fi alfaini wa salasi mi'atin wa sittina maudian,
di dalam 2360 tempat. Lafaz Allah telah disebutkan di dalam Al-Quran. Wakhtaro Nawawiyu, dan yang dipilih oleh Imam Nawawi, pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi, tabaan, yang mana Imam Nawawi ini mengikuti li jama'atin, pada sekelompok ulama, annahu al-hayyul qayyumu, bahwa sesungguhnya Ismullahil Azam itu adalah al-hayyul qayyum. Qala Imam Nawawi berkata, walizalika lam yuzkar fil Qur'ani illa fi salasati mawadi'ah. Dan karena hal tersebut, karena Al-Hayyu dan Al-Qayyum itu merupakan Ismullahil Azam, karena tersebut, maka Al-Hayyu dan Al-Qayyum itu tidak diucapkan di dalam Al-Quran kecuali di 3 tempat. Jadi sebabnya apa? Imam Nawawi dan sekelompok ulama itu memilih pandangan bahwasanya Al-Hayyu dan Al-Qayyum yang merupakan Ismullahil Azam, kata Imam Nawawi, karena Al-Hayyu dan Al-Qayyum itu hanya disebutkan 3 kali di dalam Al-Quran. Di mana saja? Fil Baqarati wa Ali Imrani wa Toha. Di surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, dan surah Toha. War-Rahmanur Rahimu sifatani musyabbahatani. Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan 2 kata sifat musyabbahah, buniyata lil mubalaghati, yang mana Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dibuat menjadi sifat musyabbahah lil mubalaghati, untuk menunjukkan arti mubalaghah, mengandung arti lebih daripada kata dasarnya, min masdari rahimah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dari kata rahimah. Jadi kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu artinya lebih kuat daripada rahimah. War-Rahmanu ablaghu minar rahimi. Dan makna yang terkandung pada Ar-Rahman itu lebih kuat daripada makna yang terkandung di lafaz rahim. Li'anna ziyadatul bina'i tadullu ala ziyadatil ma'na. Karena sesungguhnya lebihnya suatu susunan itu menunjukkan atas lebihnya suatu makna. Kama fi qata'a bit takhfifi wa qata'a bit tasydidi. Sebagaimana halnya di dalam lafaz qata'a dengan takhfif. Takhfif itu tidak memakai tasydid, langsung qata'a gitu aja. Wa qata'a bit tasydidi, dan lafaz qata'a dengan tasydid, dengan double huruf ta-nya. Wa quddimallahu alaihi ma li'annahu ismu zatin. Dan lafaz Allah itu didahulukan atas keduanya, atas Rahman dan Rahim. Maksudnya kenapa kok Allah duluan? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, Allahnya itu kenapa enggak belakangan? Li'annahu ismu zatin, karena sesungguhnya lafaz Allah itu adalah nama zat. Wa huma isma sifatin. Sedangkan Rahman dan Rahim itu merupakan nama sifat. Wa quddimar Rahman wa ala Rahimi li'annahu khasun. Dan lafaz Rahman itu didahulukan atas lafaz Rahim. Kenapa kok Bismillahirrahmanirrahim, enggak Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa harus Bismillahirrahmanirrahim? Rahmannya duluan. Karena Rahman itu merupakan nama yang bersifat khusus. Jadi lebih spesifik artinya itu, mengandung makna yang lebih spesifik. Izla yuqalu li ghairillahi, karena tidak disebut Ar-Rahman kecuali Allah. Pada selain Allah itu tidak disebut Ar-Rahman, hanya Allah saja yang disebut Ar-Rahman. Bi khilafir rahimi, berbeda halnya dengan Rahim. Kalau Rahim bisa untuk selain Allah maupun Allah itu sendiri. Wal khasu muqaddamun 'alal 'ami. Dan sesuatu yang khusus, sesuatu yang spesifik, itu didahulukan atas sesuatu yang bersifat global, sesuatu yang bersifat umum. Faidatun, satu faedah. Qala an-Nasafiyu fi tafsirihi. Imam Nasafi telah menginformasikan, telah berkata di dalam tafsirnya. Qila,
Dikatakan sebagian ulama, al-kutubul munazzalatu minas sama'i ila dunya mi'atun wa arba'atun. Kitab-kitab yang telah diturunkan dari langit ke dunia ada 104. Suhufu Syitin situna. Suhuf-suhufnya Nabi Syit itu ada 60. Wa suhufu Ibrahim salasuna. Dan suhuf-suhufnya Nabi Ibrahim itu ada 30. Wa suhufu Musa qabla Taurati asyaratun. Dan suhuf-suhufnya Nabi Musa sebelum Nabi Musa diberi kitab Taurat ada 10. Wat Tauratu wal Injilu waz Zabur wal Furqanu. Kemudian kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqan. Al-Furqan itu Al-Qur'an. Wa ma'ani kullil kutubi majmu'atun fil Qur'ani. Dan makna-makna seluruh kitab-kitab tersebut yang selain Al-Qur'an itu terkumpul di dalam Al-Qur'an. Wa ma'anil Qur'ani majmu'atun fil Fatihati. Dan makna-makna Al-Qur'an itu terkumpul di dalam Al-Fatihah. Wa ma'anil Fatihati majmu'atun fil Basmalati. Dan makna-makna Al-Fatihah itu terkumpul pada lafaz bismillah. Wa ma'anil basmalati majmu'atun fi ba'iha. Dan makna-makna basmalah itu terkumpul pada ba'nya, pada huruf ba'nya. Wa ma'naha, dan makna huruf ba' yang ada di bismillah, bi kana makana wa bi yakunu mayakunu. Dengan sebabku. Sebabku artinya adalah sebabku, sesuatu yang ada, sesuatu yang telah ada, itu telah ada. Dan sebabku juga, sesuatu yang akan ada, itu akan ada. Sada ba'duhum wa ma'anil ba'i fi nuqtatiha. Telah menambahkan sebagian ulama, dan makna-makna ba' itu ada di titiknya. Ada di titiknya ba'.